kita juga pernah inseminasi di tempat lain. Udah keliling-keliling juga lah, namanya udah 11 tahun kan, gimana rasanya menunggu berusaha sampai keluar kota. Dokter-dokter spesialis kandungan di Medan juga udah beberapa kita datengin, cuman ya qadarullah belum ada hasil, makanya kepikiran ada pengen bayi tabung gitu. Nama saya Fauzi Al-Amin, domisili di Pasar 5 Tembung, usia 35 tahun. Saya Mila Indriani, usia 35 tahun, sama juga di Pasar 5 Tembung. Jadi selama 11 tahun itu kita udah sering lah ya ke dokter, ada juga yang di luar kota. Jadi ketika inseminasi di tempat lain itu gagal, saya mau coba inseminasi di HFC, inseminasi juga gitu, karena saya mau bandingkan juga gimana. Jadi setelah ketemu dengan dokter Hilma, dia nyarankan langsung ke bayi tabung aja, dengan tingkat keberhasilan yang mungkin lebih besar kan. Awal-awal nikah, tahun 2 tahun, 3 tahun, ya mungkin banyak yang tanya, kok belum punya baby, masih berdua aja gitu kan. Ya kita jawab santai aja gitu, namanya belum dikasih rezeki, belum dikasih istilahnya tanggung jawab untuk jadi seorang orang tua. Jadi ya udah sabar aja, mungkin ada waktunya, yang penting kita berusaha terus maksimalkan apa peluang-peluang yang ada gitu. Intinya dari yang vet yang pertama yang gagal itu kita cari tahu apa kendala yang terjadi gitu, dan apa yang harus diperbaiki untuk yang kedua kali ini, yang terakhir ini gitu. Jadi ya adalah koreksi-koreksi dari dokter Hilma yang harus kita lakukan, ya udah kita ikutin aja, karena dokter Hilma kan udah profesional lah istilahnya kita bilang kan. Jadi apa yang beliau bilang, pokoknya kita turutin aja gitu. Ya. Setelah vet itu, sebelum beta HCG 3 hari, kita pendarahan, keluar darah, saya kira haid. Jadi saya udah pesimis sih, udah haid udahlah. Jadi setelah 2 hari baru beta HCG, ternyata hasilnya itulah 1005. Lagi di kantor dikabarin, ditelepon sama istri kan, beta HCG-nya sekian, ya saya pada saat itu ya menangis bahagia lah, terharu lah gitu. Yang ditunggu-tunggu sekian lama gitu kan, karena sebelum ini kami sama sekali belum ada tanda-tanda hamil gitu. Mesti nggak ada istilahnya pernah hamil, keguguran atau gini, nggak ada selama 11 tahun nih, sama sekali nggak ada kabar-kabar seperti itu gitu. Jadi pertama kali dikabarin BTSG-nya nilainya segitu, ya alhamdulillah sudah syukur. Program ini kan harus prioritas lah namanya kan, jadi harus fokus ke sini, memang bener-bener pengen memiliki baby gitu kan. Jadi ya apapun ya kita korbankan gitu, usaha maksimal lah namanya usahakan. Kadang ngerasa capek, bosen juga, kadang ngerasa pengen udahlah gitu, nyerah gitu. Karena bener-bener luar biasa, apalagi perjuangan istri kan, harus bolak-balik ke KFC, klinik gitu kan. Dan setiap malam kemarin waktu hamil juga, setiap malam saya suntik mengecap darahnya tiap malam. Itu rasanya juga ya, kalau saya melihatnya juga agak terasa sedih melihat dia gitu disuntik tiap malam. Tapi mereka istri saya kuat kok istilahnya. Saya lihat semangatnya luar biasa, Insya Allah. Semua nggak bisa dilupakan. Ya dokter Ilma tuh memang pengertian lah ya, teliti gitu ya. Kayaknya perhatiannya itu beda gitu dengan dokter-dokter yang lain gitu. Ya sebegitu banyaknya pasien beliau masih sempat ngechat kami, balas chat kami gitu ya. Ya perhatian beliau tuh luar biasa. Saya terima kasih banyak kepada dokter Hilma dan HFC. Ya mungkin nggak bisa saya balas dengan apapun gitu, karena benar-benar jasa beliau tuh sangat banyak sama kami gitu. Ya,
Nggak ada lagi yang bisa saya bilang kecuali terima kasih gitu ya. Terima kasih dokter. Selama ini udah sabar ya, sabar ngeliat kita yang kadang bandel. Terus udah gini kadang kita maunya gini dok gitu, kita jawab aja gitu kan. Mohon maaf ya dok kalau ada kesalahan-kesalahan. Kita berterima kasih lewat dokter yang pengertian, yang perhatian sama kita. Semoga dokter bisa membantu pejuang garis 2 yang lain yang membutuhkan. Ya kalau dari saya sih terima kasih banyak pada Dokter Hilma yang telah begitu banyak membantu kami dalam proses IVF di AFC. Begitu banyak jasa dokter ke kami, walaupun kami kadang-kadang bandel, dibilangin gini, ya agak bandel lah istilah kalau dibilang kan. Cuman ya ujung-ujungnya juga kami nurut gitu. Ya terima kasih banyak dok, semoga dokter selalu dalam keadaan sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala agar bisa membantu para pejuang garis 2 yang lain supaya bisa mendapatkan impian mendapatkan anak bayinya gitu. Kalau saya iyalah untuk pola makannya juga kan saya memang agak kurang suka makan sayur gitu kan. Terus sekarang agak sering makan sayur lah, buah-buah, terutama buah. Olahraga juga, cuma memang saya olahraganya pas promilnya aja. Ya pas disuruh dokter Hilma ini harus olahraga lari sekian ya, kita ikutin. Pas mau opu misalkan, pas mau EP gitu kan. Ya gitu aja sih. Sama kita buat apa jadwal gitu, makan ini makan itu, apalah yang bagus-bagus kan, yang sehat-sehat aja sih. Kalau saya sih nggak merokok sih, nggak merokok, nggak minum, nggak suka begadang juga. Jadi kalau dari saya yang kurang dari saya mungkin ya olahraga sama jaga makanan gitu. Kadang lebih suka makanan yang junk food yang siap saji. Nah itu beli juga suka. Nah iya, jadi selama promil itu ya benar-benar kita perhatikan pola hidup yang sehat, olahraga teratur, terus makanan-makanan juga diperhatikan, asupan-asupan gizi sayur buahnya juga diperhatikan. Yang kami lakukan itu ya tiap pagi dulu ya pergi ke lapangan, lari pagi tiap pagi jam 6 subuh sampai jam 7 pagi gitu kan. Itu kami olahraga di lari-lari lapangan, lari kecil, senam-senam gitulah tiap hari gitu. Kalau makanan ya kalau untuk waktu opu ya banyak-banyak makan telur ayam kampung ya. Nah itu kami yang mencarinya tuh agak susah kemarin. Harus hubungi keluarga sana, keluarga sini, cari di sana, cari sini itu. Karena harus dibutuhkan lah pada saat opu dari dokter. Jadi itu sih mungkin. Untuk pejuang garis 2 yang lain ya tetap berusaha. Kalau ada waktu, terus kalau ada rezekinya tetap terus berusaha gitu ya. Tapi kalau capek istirahatlah sejenak. Karena kita kadang bosen gitu kan, bosen, penat dengan rutinitas seperti itu gitu. Apalagi kalau yang pernah gagal seperti itu kan, ya tetap semangat aja lah, tetap berpikir positif. Insya Allah ada rezeki pasti datang gitu, insya Allah. Nah, motivasi untuk Mom Dad yang sama-sama masih berjuang untuk memiliki baby, ya tetap semangat, sabar, berdoa, terus ya rajin-rajin sedekah juga, terus ya jangan berputus asa lah dari rahmat Allah gitu. Tetap perjuangkan apa yang bisa diperjuangkan. Ya capek tapi semangat, jangan kendur gitu. Boleh capek, istirahat sejenak, menjernihkan pikiran, istirahat, tapi ya tetap semangat, jangan kendur. Kalau saya sih nggak ada kendala sih, dari HFC pelayanannya bagus, dokternya juga luar biasa, sangat ramah, sangat humble kepada kami, menerima
walaupun ya kami keluh kesahnya ke beliau lah, kalau memang ada sesuatu yang kami curhat ke beliau dan beliau balas gitu.